Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 1, ini titik A dan B pada lingkaran sehingga garis singgungnya dari A dan B berpotongan di sini ya. Oke, lihat ini. Ini ada lingkaran, ada titik A dan titik B bersinggungan, kemudian garis singgungnya berpotongan di sini 8,1. Kemudian setelah itu, jika luas segi 4A, B, C dan pusat lingkaran adalah 12, ini luas segi 4A, B, C, dan O, ini pusat lingkarannya O, ini luasnya ini adalah 12. Kemudian yang ditanya adalah K-nya berapa. Oke, ini lingkaran, ini akan saya cari dulu pusatnya. Caranya ini harus satu dulu ya, X-nya, X kuadrat dan Y kuadratnya koefisiennya harus satu. Kalau belum satu, misalkan ini 3, ini 3, nah ini semuanya harus dibagi 3 dulu. Ini bagi 3, bagi 3, bagi 3, ini tetap 0 kan, dibagi 3 itu. Oke, setelah itu dibagi 2, ini udah rumus ya, dibagi 2, ini dibagi 2 juga, bagi 2 jadi 3, kemudian dikurangi, ini juga udah rumus ya, dikurangi menjadi ini kuadrat, kurangi 3 kuadrat. Kalau ini misalkan 6 ya, 6 bagi 2 adalah 3. Oke, ini bagi 2 juga jadi min 1 dikurangi 1 kuadrat, min K. Kemudian ini kan 9, ini min 1, nanti dipindah ruas 9 plus 1 min K, jadi 10 min K. X ininya tetap ini. Nah, ini pusatnya. Pusatnya X-nya 3, Y-nya 1, 3,1 ini adalah pusat lingkaran. Nah, ini udah kita temukan ya. Oke, setelah itu luas segitiga OABC-nya ini adalah 12. Berarti kan sama dengan luas OA kali AC ya. Terus dibagi setengah ya. Ini kali ini bagi 2. Lalu kan ini dengan ini sama. Setengah dengan setengah kan jadi 1 kan. Jadi ini. Oke, sama dengan 12. Ya, luas ini, layang-layang ini sebenarnya 2 kali luas OAC. Luas OAC sendiri kan setengah alas kali tinggi kan, OA kali AC. 2 kali setengah kan jadi 1 ya. Oke, makanya ini nggak pakai setengah. Oke, kemudian 12 itu adalah 3 kali 4 ya. Kenapa 12 kita pilih 3 kali 4? Ini penjelasannya ya. Oke, OC, O kan 3,1, C-nya 8,1. Ini 1 sama ya. Berarti jarak OC ya berarti tinggal ini aja ya, 8 dikurang 3 yaitu 5. Panjang OC-nya adalah 5. Oke. Nah, OC-nya 5 ya, tentu padahal kan siku-siku di sini kan. Nah, siku-siku di A tentu berlaku Pitagoras ya. Nah, tentu ini Pitagorasnya ya 3 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Padahal ya berarti ini 3 kali 4 juga 12 gitu. Jadi ini tadi alasan kenapa OA 3, AC 4, karena 3 kali 4 12. Kemudian sementara juga karena siku-siku di sini 3 kuadrat tambah 4 kuadrat adalah sama dengan 5 kuadrat. Nah, kenapa ini 3 ini 4 tidak dibalik, ini 3 ini 4 ya, boleh-boleh saja ya. Kalau nanti jawabannya nggak ketemu ya dibalik aja, sini 3 sini 4. Tapi kali ini saya coba ininya 3 ininya 4 ketemu, tapi kalau dicoba ininya 3 ininya 4 malah nggak ketemu. Jadi itu alasannya. Oke, nah tadi di atas sudah ketemu ini ya. Nah ini padahal ini sendiri ini tambah ini itu sama dengan R kuadrat, berarti ini kan R kuadrat kan. Oke, R kuadrat, R nya kan ini kan OA kan 5 ya, berarti ini OA nya 3, maaf, OA nya adalah 3, ini sebagai R. Nah berarti 3 dia adalah 3 kuadrat, ini sama dengan 3 kuadrat. Oke ya, tentu ini tinggal pindah ruas saja. Ini berarti K nya sama dengan 1, dan ini udah ketemu jawabannya. Nomor 2, jika cos ini sama dengan ini, sementara X nya antara ini, maka nilai dari ini adalah titik-titik. Maka kita harus hafal dengan rumus 2 ini ya. Oke, 2 cos segitiga ini menjadi 2 cos kuadrat segitiga min 1. Jadi kalau ini 2 ini udah rumus 2 ya, 2 dan min 1 rumus.
Ini kalau cos A plus B menjadi ini cos min sin. Ini adalah rumus. Kemudian cos itu adalah sami samping per miring, sin itulah demi depan per miring, yang mana depan samping miring ini karena siku-siku berlaku triple Pitagoras atau rumus Pitagoras. Oke, selanjutnya yang ditanyakan ini ya. Oke, 60 itu kan 30 tambah 30. Nah, ini kan cos A plus B, berarti ini saya anggap A, ini anggap B, berarti kan cos min sin. Rumus tadi di atas ya, AB. Oke, cos 30 adalah setengah 3, sin 30 adalah setengah. Kemudian kita harus cari ini ya, cos 2x plus 30 dan sin 2x plus 30. Oke, kita akan cari ini cos 2x plus 30. Cos 2x plus 30 itu kan sama aja begini ya, 2 dalam kurung x plus 15. Nah, ini cos 2 alfa kan menjadi ini kan, rumus di atas 2 cos kuadrat alfa min 1. Nah, ini kan sudah ada kan dari sini. So, berarti tinggal ini aja kuadrat, 2 kuadrat min 1. Nah, ini sendiri kan per 1 ya artinya. Oke. Cos ini udah ketemu, tinggal sinnya. Oke, ini sudutnya sama ya. Nah, perhatikan kalau beda ya jangan ya, sama, karena sama ya kita anggap di sini ya. Ini adalah sudutnya yaitu x plus 15. Cosnya kan sami, berarti ini samping, ini miring, samping miring. Tentu depannya ya berarti miring kuadrat dikurangi samping kuadrat. Ini dijabarkan jadi ini ya. Oke, depan kuadrat 2 kali depan kali belakang jadi ini, satu kuadratnya 1 ya. Oke, ini dikurang ini hasilnya ini. Kemudian kan ini bisa difaktorkan ya, dibagi 4a kuadrat, berarti ini 1, ini min a kuadrat, ini berarti 2a, ini akar ini ya. Oke, berarti sinnya adalah depan per miring ya, ini per 1 ya, tapi sama dengan ini ya. Udah, sudah ketemu, tinggal sini saja. Oke, nah ini cosnya udah ketemu tadi, kemudian sinnya udah ketemu ini tadi. Oke, tinggal disederhanakan, ini kali ini tetap, kemudian ini duanya coret jadi tinggal ini. Oke, ini jawabannya. Nomor 3, misalkan AB ini sehingga panjang vektor proyeksi vektor OA terhadap OB lebih kecil dari ini, maka nilai dari T ini adalah titik-titik. Panjang vektor proyeksi OA terhadap OB itu rumusnya. Panjang disimpulkan tanda harga mutlak, proyeksi OA terhadap OB, berarti ini OB terhadap OB. Nah, ini ya. Kalau terhadap OC ya berarti ini OC, ini OC. Oke, berarti kita cari dulu OA dan OB-nya dulu. OA itu A dikurang O, berarti kalau OB, B dikurang O. A-nya mana ini? Kemudian O itu berarti 0,0. Nah, ini kurang ini kurang ini, hasilnya ini ya. Demikian juga yang ini. OB, B dikurang 0, B-nya ini dikurang 0, hasilnya ini. OA ini, OB ini udah. Kemudian ini apa sih OA kali OB itu? Ini OA kali OB, ini OA-nya, ini OB-nya dari sini tadi. Dikalikan aja atas kali atas, ditambah bawah kali bawah. Ini kali ini kali ini. Nah, arti dari perkalian titik itu seperti ini tadi. Oke, dirapikan jadi seperti ini. OB ini artinya panjang OB. Nah, dibaca panjang OB. Panjang OB itu begini rumusnya. Kan OB-nya adalah ini ya. Nah, panjang OB adalah akar dari ini kuadrat tambah ini kuadrat. Oke, hasilnya ini akar 5. Oke, OA kalau OB udah ketemu ini, kemudian panjang OB udah ketemu sini, tinggal dirangkai aja ya. Berarti ini per ini. Oke, ini per ini lebih kecil, tadi lebih kecil dari 9 per akar 5 ya. Oke, lebih kecil dari 9 per akar 5. Ya, sama-sama akar 5 coret ini ya, sehingga hasilnya jadi ini kurang dari 9, pindah ruas jadi 1 kurang 9 min 8, difaktorkan jadi ini, maka T nya adalah sama dengan 2 atau min 4. Dari mana? Dari sini, min 8 itu kan, nah min 8 bagi 1 ini bagi min 1 ini bagi 2 ini bagi min 2 ini ditambah ini, tambah ini hasilnya ini, tambah ini hasilnya ini tambah ini tambah ini
kita pilih 2 berarti yang ini 2, berarti ini kan min 2 dan 4. Oke, min 2 4 lalu pindah ke bawah sini jadi 2, ini jadi min 4, sehingga titik kritisnya min 4 dan 2. Jangan dibalik, min 4 sebelah kiri karena dia lebih kecil, 2 sebelah kanan. Kemudian kita uji antara min 4 dan 2 kan ada 0, diuji T nya sama dengan 0 kemana? Sini boleh, ke sini boleh, ke sini boleh, ke sini pun boleh. Oke, diuji ke sini, saya pakai yang di sini 0 min 8. Min 8 lebih kecil dari 0 tentu benar, berarti di sini benar, sampingnya salah ya, salah, benar, salah, berarti ini tinggal T nya aja taruh tengah, tandanya selalu lebih kecil, lebih kecil. Oke, berarti min 4 sampai 2, ini yang E. Nomor 4, pencerminan garis ini terhadap garis Y sama dengan 3 mengerjakan garis titik-titik. Ada beberapa cara, kali ini saya pakai cara yang ini ya, cara gambar biar lebih terbayangkan. Oke, garis ini itu adalah ini ya, ini. Oke, caranya bagaimana? Kalau X nya ini 0 kan berarti Y nya 3, berarti X nya 0, Y nya 2, 0,2. Sementara kalau Y nya 0 berarti X nya pindah ruas ke sini, jadi X sama dengan 2, berarti 2,0. Ini 0,2, 2,0 buat garisnya Z gitu ya. Dicerminkan Y sama dengan 3. Ini sumbu Y, ini ada angka 3Z. Ini cerminnya. Tentu ini bendanya, ini cerminnya, berarti bayangannya ini dong. Nah, ini 2 dicerminkan ke sini. Nah, ini kan 3. Oke, di sini 3, berarti jarak 2 ke 3 kan 1, maka jarak ini ke sini juga harus 1 ya, berarti 4 dong. Nah, ini 2, ini 3, ini 4. Berarti di sini 0,4. Oke, 0,2 dicerminkan menjadi 0,4. Sekarang 2,0. Nah, jarak ini ke sini tentunya 3 ya, karena di sini kan 0, di sini 3. Jaraknya ini 3, ke atasnya juga harus 3, karena kan pencerminan begitu ya sifatnya. Oke, kita hitung 3 ke atas dari 3. Ya berarti 3 tambah 3, 6 dong, berarti 2,6. Berarti ini bayangannya melalui titik ini ya, 0,4 dan 2,6. Kalau kita gunakan rumus ini aja, garis ini kan pakai rumus ini. Oke, ini X1 Y1, ini X2 Y2, tinggal disulitkan sini saja. Oke, ini ya. Oke, Y min Y1 Y1 nya 4, kemudian X1 nya 0 kan. Oke, X1 nya 0, ini X1 nya pakai rumus ini tadi ya. Y2 min Y1 ya, berarti 6 kurang 4 ya. Kemudian X2 kurang X1, X2 nya 2 dikurang 0. Oke, ini hasilnya, dua-duanya coret sehingga hasilnya ini kan. Oke, Y sama dengan X plus 4. Meskipun ada cara lain ya. Oke, kali ini cara yang menurut saya lebih mudah karena ada gambarnya biar bisa dibayangkan. Nomor 5, pada kubus ABCD FGH, P dan P pada FG dengan perbandingan ini ya, P pada FG. Mana FG? Ini ya, FG. P pada FG dengan perbandingan adalah 1:2. Ini 1, ini 2. Q pada FB, Q pada FB. Ini Q ya, dengan perbandingan adalah 1:2. 1:2 bisa juga saya anggap 2:4 ya, 2:4 sama juga. Kemudian perpanjangan HP dan AK berpotongan di titik dengan perpanjangan E pada EF di R. HP diperpanjang terus, F diperpanjang terus, AK diperpanjang terus. 3 garis ini berpotongan di sini di titik R. Ini jika panjang jari-jari kubusnya adalah 6, maka volume EAH dan FGP berapa? EAH yang bawah ini kan EAH, kemudian ini FGP. Nah, ini ya prisma. Prisma segitiga, ini volumenya berapa? Oke, tentunya ini terus sampai sini ya, nanti menjadi limas ya, limas R ini dikurangi limas yang kecil ini, limas besar dikurangi limas yang kecil. Oke, tadi FP dibanding PG adalah 1:2 dari sini tadi, ini saya kalikan 2 menjadi 2/4.
biar pas ya, biar pas hasilnya sama dengan 6. Kan ini tambah ini kan harus sama dengan 6 karena kan jarinya 6 kan, berarti ini 2, ini 4, 2 banding 4, atau kan sama dengan 1 banding 2 ya, cuman kan ini biar pas 2 tambah 4 adalah 6, jadi FP 2, PG nya 4, maaf nih 4 ya, FG nya 4 ya. Oke, untuk ini juga sama tadi, dari sini 1 banding 2, saya bikin 2 banding 4. Berarti kesimpulannya apa? Ininya 2, ininya juga 2, FP nya 2, kemudian FG nya juga 2. Perhatikan segitiga EAR, mana EAR ini ya, EAR. Kalau kita lihat dari samping begini ya, EA nya 6 karena dia apa? Jari-jari atau rusuk, maaf, EA nya adalah rusuknya 6. Rusuknya 6, kemudian EF nya kan juga 6 juga karena dia rusuk, kemudian FR nya ini saya anggap X, sehingga ini kan ada 2 segitiga yang sebangun ya, segitiga yang besar ini yaitu EAR, kemudian segitiga yang kecil yang atas ini yaitu RFQ. Tentunya dia sebangun, karena sebangun ya berarti RE tegak dengan RF juga tegak, berarti ini dibagi ini sama dengan EA dibagi FB, tegak bagi tegak, datar bagi datar. Oke, hasilnya ini kita tahu RE ini adalah 6 tambah X, nah ini 6 tambah X atau X tambah 6, kemudian RF nya adalah ini, RF nya adalah X ya, oke ini X, kemudian EA nya ini adalah 6, kemudian FG nya adalah ini 2, bagi 2 adalah 3, tinggal ini dikali silang aja ya, 3 kali X, hasilnya ini pindah ruas ini, kemudian X nya adalah min 6 dibagi min 2 adalah 3. Oke, X nya sudah ketemu 3 ya, X tadi kan ini ya, RF nya ini udah ketemu 3. Lalu kita cari volume limas yang besar ini ya, yaitu REAH, berarti kan luas alas kali tinggi bagi 3 kan, rumus limas seperti itu. Oke, ini ya sepertiga luas alas kali tinggi. Oke, luas alasnya kan adalah EAH yang segitiga ini ya berarti setengah 6 kali 6. Nah ini setengah 6 kali 6, kemudian RH tadi kan sudah kita temukan ya, maaf bukan RH ya, tingginya harusnya RE. Oke, tingginya RE. Oke, RE ya berarti ini 6 rusuknya tambah ini tadi kan, ini tadi udah ketemu 3 di bawah, kita hitung berarti 6 ditambah 3. Oke, ini bukan RH tapi RE ya. Oke, 6 tambah 3 udah ketemu 9. Ini kalikan saja hasilnya 54. Limas yang besar. Sekarang limas yang kecil RFQ. Oke, limas yang kecil ini sama ya, sepertiga luas alas kali tinggi. Oke, alas yang ini berarti setengah 2 kali 2 kan, tingginya ini adalah 3. Oke, nah ini udah ketemu ya, setengah 2 kali 2 kali tingginya 3, hasilnya ini. Berarti tinggal dikurangi aja ya, 54 dikurangi 2 yang besar dikurangi yang kecil, yaitu 52. Nomor 6, sisa pembagian ini oleh ini adalah ini, ditanya adalah A ditambah B. Oke, ini kalau difaktorkan kan jadi ini ya, sehingga ini dibagi ini, saya bikin begini, ini hasilnya, ini adalah sisanya, jadi kita punya ini ya. Oke, kemudian kalau X nya ini saya ganti 1, kenapa? Ini biar 0. Nah, ini X nya 1, hasilnya ini kan 1 gitu kan, berarti 1 kurang 1 0, 0 kali berapa pun 0, ini 1 tambah 2. Oke, ketemulah ini ya, A min B, ini plus 3, ini 3, habis ya, berarti sama dengan 0. Oke, kalau X nya min 1, kenapa kok min 1? Biar ini 0, min 1 tambah 1 kan 0. Oke, berarti min 1, min 1, min 1, berarti ini 0, kemudian min 1 tambah 2. Oke, ini hasilnya ya, A kemudian plus B, ini jadi
berarti 1 ya, jadi min 1 pindah ruas jadi 1. Oke, min 1 tambah 1, min 1, kemudian min 1 tambah 2, 1, ini pindah ruas nanti jadi 2, sehingga kita punya dua persamaan ini dan ini nanti dieliminasi ya, ada dua persamaan dua variabel. Oke, tadi 1 pangkat genap itu adalah 1. Kalau min 1 ya, min 1 kalau pangkatnya genap adalah hasilnya 1, kalau min 1 pangkatnya ganjil hasilnya adalah min 1. Ini kan genap, berarti min 1 pangkat genap 1. Kalau ini kan ganjil, berarti min 1 pangkat ganjil adalah min 1. Oke, ini dan ini kita eliminasi. Oke, kita tambah saja min B nya dengan tambah B kan habis, ini jadi 2A, 2 berarti hanya sama dengan 2/2 adalah 1. Oke, saya tuliskan ke yang bawah, boleh yang atas, boleh yang bawah. A nya 1 berarti ini 1 tambah B sama dengan 2, sehingga B nya 2 kurang 1 yaitu 1. A ketemu B ketemu, tentu A plus B bisa dicari ya. Nomor 7, nilai C yang memenuhi ini adalah titik-titik ya, C nya yang ini ya. Oke, ini 25 pangkat ini, kemudian ini adalah 0,25 pangkat 2, itu hasilnya ini ya. Oke, jadi ini pangkat 2 hasilnya ini. Oke, 0,25 sama, tinggal coret saja, set, begitu. Berarti ini lebih kecil dari ini ya. Maaf, tandanya ini bukan lebih kecil, lebih besar ya. Ini lebih besar dari ini, harus bergantian dengan tanda ini. Kenapa? Karena ininya lebih kecil dari 1 ya. Kalau lebih kecil dari 1 ini dibalik tandanya. Tapi kalau misalkan ini 5, nah, maka ini tandanya tetap ya. Ini karena tandanya ininya bilangan pokoknya lebih kecil dari 1, maka ini jadi dibalik. Ini jadi kebalikannya ini, yaitu lebih besar. Dan kita pindah ruas ke sana. Oke, hasilnya ini. Nah, ini kemudian ini kan persamaan kuadrat ya, mintanya lebih besar dari 0. Lebih besar dari 0 itu artinya definit positif. Ini A nya kan 1, berarti dia terbuka ke atas. Oke, agar dia selalu positif, ini kan selalu positif, maka syaratnya dia jangan menyinggung sumbu X. Nah, kalau dia menyinggung kan nanti ada yang negatif, berarti terbuka ke atas, tidak menyinggung ya berarti selalu di atas sumbu X, selalu positif. Nah, syaratnya ini A nya lebih besar dari 0, ini kan A nya 1 sudah terpenuhi, tinggal ini tidak menyinggung sumbu X, berarti D nya kurang dari 0, tidak memotong sumbu X atau menyinggung, D nya kurang dari 0. D itu ini B kuadrat min 4AC, ini A, ini B, ini C, C nya 2 suku ini, berarti B kuadrat min 4 kali A nya 1, C nya ini. Nah, C nya ini kurang dari 0 karena syaratnya D nya kurang dari 0 kan. Oke, 4 ini dikalikan jadi ini dikalikan jadi ini. Oke, ini tambah 124 pindah ruas, min 124 dibagi 4 adalah min 31. Karena pembaginya positif, tandanya ini tetap ya, karena 4 dibagi 4. Seandainya negatif dibagi min 4 ya, berarti tandanya ini nanti berbalikan dengan ini. Oke, cara C nya adalah ini, ketemu. Nomor 8, jika X1 dan X2 adalah akar-akar dari ini, maka X1 tambah X2 berlaku sama dengan ini. Ditanya adalah A-nya ini berapa ya. Oke, sebelum ke sini diingatkan kalau 2 pangkat 3 sama dengan 8, maka bentuk logaritmanya ini basis 2 log 8 sama dengan 3. Jadi ini sama dengan ini sama dengan ini, gitu ya. Ini bentuk lain. Oke, 9 itu kan 3 pangkat 2, kemudian ini 3 pangkat 1 ya, 3 pangkat X kali 3 pangkat 1. Oke, ini sama dengan 0. Oke, berarti ini kan sama aja 3 pangkat X kuadrat, ini 4 kali 3, 12. Nah, ini tetap. Kemudian bentuknya ini saya anggap Y, berarti kan Y kuadrat ya, ini 12Y. Kemudian ini juga begitu, 2Y plus A. Ini sama-sama Y, berarti min 12 dengan min 2 adalah min 14. Oke, untuk persamaan kuadratnya ini tentu ini akarnya adalah anggap saja Y1 dan Y2. Oke, Y1 dan Y2 tentu nanti akan berlaku apa?
Y1 plus Y2 adalah min V per A, berarti min dari min 14 per 1, A nya 1 kan, sama dengan ini. Kemudian Y1 kali Y2 adalah C per A, C nya ini berarti A per 1 adalah A. Berarti ini sama dengan ini sama dengan ini. Nah, Y1 dan Y2 adalah akar dari ini, padahal Y tadi kan ini kan, nah ini adalah Y, oke, atau ini kan Y ya. Berarti kalau begitu ya 3 pangkat X itu Y, kalau ini Y1 berarti X1, kalau ini Y2 berarti 3 pangkat X2. Oke, Y1 tambah Y2 sama dengan ini, berarti ini tambah ini sama dengan 14. Y1 kali Y2 adalah A, Y1 nya ini, Y2 nya ini kali ini sama dengan A, berarti kalau bilangan pokoknya sama, perkalian itu ditambahkan saja ya pangkatnya, 3 pangkat ini tambah ini sama dengan A, sehingga ini bentuk logaritma ya basis 3 log A sama dengan X1 plus X2. Oke, dari sini kita peroleh ini, sementara dari yang sini kita peroleh ini, kita tidak pakai yang ini. Oke, sementara dari soal X1 tambah X2 ketemu ini ya, berarti X1 tambah X2 ini, sementara ini tadi X1 plus X2 kan dari sini ketemunya ini kan. Oke, basis 3 log A. Nah, ini kita sama dengan kan ya, ini dari soal, dari pembahasan di sini bawah, ini dari soalnya, berarti ini sama dengan ini kan. Oke, 2 ini pindah ke sini jadi 2 pangkat 2, kemudian 1 itu basis 3 log 3. Kenapa basisnya 3? Biar sama dengan ini, seandainya ini 4 ya berarti ini 4, ini 4, 1 itu sama ya, ininya dengan ini sama. Oke, kemudian 2 pangkat 3 itu 4, basisnya sama sehingga ini 4, kalau tambah ini dikali 3, ini sifat dari logaritma. 4 kali 3 12. Oke, berarti ini sama dengan ini, coret 3 nya ya, ini A sama dengan 12. Nomor 9, limit X mendekati 1 dari ini adalah titik-titik. Oke, ini kalau X nya saya ganti 1, 5 kurang 1 4, berarti akarnya 2, berarti sini 2 kurang 2 kurang 2, kemudian ini 1 kurang 1, kemudian ini juga hasilnya 2 kurang 1 1, akarnya kan 1. Oke, 2 kurang 2 0, dan kurang 1 0 adalah 0 per 0. 0 per 0 itu bukan 0, bukan 1 ya, tapi dia bentuk tak tentu, jadi belum ada solusi dari sini. Maka karena yang membuat 0 itu ini dan ini, maka kita harus bisa membagi ya ini dengan ini, nanti harus bisa kita bagi pembuat 0 nya. Oke, karena ini ada bentuk akar, saya kalikan dulu dengan sekawannya dia, sekawannya min adalah plus. Oke, ini plus 2, yang bawah ngikutin yang atas, kenapa ini kan 1. Oke, semua bilangan kalau dikalikan 1 nilainya kan tetap ya, tidak berubah, bentuknya saja yang berubah. Oke, ini kali ini kan sama dengan depan kuadrat dikurangi belakang kuadrat ya. Oke, hasilnya ini, nah ini 4 kan, jadi 41, berarti ini, jadi ini kali ini hasilnya 1 min X, yang bawah tetap begini. Nah ini kan coret ya, ini yang bikin 0 kan, tinggal ini saja. Udah, ini yang bikin 0 ini udah hilang, ini yang membuat 0 0 udah hilang, tinggal ini aja kan, tinggal X nya 1 aja. 2 kurang 1 diakarin, ini 1, ini 5 kurang 1 diakarin, hasilnya ini. Oke, 1 tambah 1 2 tambah 2. Oke, 2 per 4 tambah 1 per 2. Barisan geometri rumus suku koennya ini A kali R pangkat N min 1, sehingga ini X nya kan ini U3 ya, berarti ini 3 kurang 1 jadi 2 gitu ya, AR X AR kali N pangkat 1, 3 kurang 1, kemudian ini U6 ya, berarti 6 kurang 1 jadi 5, kemudian yang ini berarti 2 kurang 1 berarti pangkat 1 R nya, ini 4 kurang 1 jadi 3. Oke, ini X kita ya, kemudian difaktorkan, AR nya saya keluarkan, berarti tinggal ini ya, R nya ini tinggal 1, ini tinggal 1, kemudian ini berarti 1, ini berarti R nya tinggal 2, tinggal ini ya, AR nya dicoret, berarti ini per ini. Oke, ini saya balik menjadi min R pangkat 4 plus R, yang bawah saya faktorkan menjadi 1 min R 1 plus R. Oke,
nanti yang atas akan saya faktorkan akan menjadi ini, sehingga 1 min R-nya coret kan. Oke, 1 min R-nya coret. Nah, bagaimana dari ini ketemunya ini? Nah, ini menjadi ini kan berarti sama dengan ini dibagi ini, hasilnya ini caranya. Nah, tapi kenapa kok saya tahu bahwa yang atas itu bisa dibagi 1 min R? Nah, ini alasannya. Kalau R-nya 1 min R itu kan 0. Nah, ini juga berarti dia 0. Ya, ini bisa difaktorkan ini karena ininya R-nya 1 kan dia 0. Nah, pasti bisa dibagi dengan ini karena ini juga 0 kan. Oke. Sementara yang atas ini kalau R-nya 1, ini min 1, ini 1, 0 juga kan. Nah, padahal ini 1 min R, R-nya 1 kan juga 0 juga, berarti pasti ini bisa dibagi dengan ini ya alasannya. Kalau R-nya 1, ininya 0, ini juga 0. Oke, sekarang ini dibagi ini, hasilnya adalah ini, caranya ini. Oke, ini dibagi R, tentunya dibagi 1 min R ya. 1 min R itu berarti min R plus 1 kan. Oke. Ini min R pangkat 4 dibagi min R adalah R pangkat 3. Ini kali ini hasilnya ini kali 1 hasilnya ini. Kemudian dikurangi, ini habis. Berarti ini min R pangkat 3 plus R. Ini dibagi min R hasilnya R kuadrat. Ini kali ini kali 1 ini dikurangi, ini habis, berarti ini min R pangkat 2, ini plus 1. Min R pangkat 2 dibagi min R hasilnya plus R kali ini adalah ini, plus R kali 1 adalah ini. Kemudian dikurangi saja, habis kan. Nah, ini habis terbagi, berarti ini kan sama dengan ini kali ini. Oke, itu asalnya ya. Hasilnya ini udah kawan dari sini tadi. Dicoret berarti tinggal ini saja ya. Nah, sehingga tinggal ini saja, sehingga ya X per R sama dengan ini ya. Nah, ini sama ini ya. Oke, ini penjelasannya adalah ini ya, dalam tanda ini di border seperti ini dikurang ini. Kalau belum lancar ke bawah coba ditulis saja ini dikurang ini. Nih, berarti ini kali ini kan jadi plus ya, ini kali ini jadi min. Nah, min R pangkat 4 tambah R pangkat 4 kan habis, tinggal ini dikurang ini ya. Ini taruh di depan karena kan pangkatnya 3, min R pangkat 3 plus R. Nah, ini kalau belum terbiasa turun ke bawah pakai ini aja. Nomor 11, fungsi fx ini, nah pada interval ini dia turun. Oke, turunnya pada interval titik-titik. Oke, fungsi ini akar ya, ini akar, berarti ini pangkat setengah ya, karena akar berarti min 2 kali ini pangkat setengah. Nah, kita tahu turun itu nanti kan syaratnya turunan pertamanya kan kurang dari 0 ya, berarti kita cari dulu turunannya dari ini. Turunannya berarti pangkat dikali ini ya, min 2 kali setengah dari sini, ininya tetap, kemudian pangkatnya dikurang 1, setengah dikurang 1 adalah min setengah. Ini udah rumus ya, ini dikalikan ke sini, pangkatnya dikurang 1, kemudian dikalikan turunan ini, turunan sin adalah cos, turunan ini adalah min setengah, turunan 5 adalah 0. Nah, lebih kecil sama dengan 0 karena dia mintanya turun. Kalau naik ya berarti nanti ini lebih besar dari 0. Oke. Nah, pangkat min setengah itu berarti kan pindah posisi ya. Kalau min di atas berarti dia turun ke bawah jadi pangkatnya positif. Berarti ini pangkat setengah turun, kemudian setengah itu berarti akar ya. Nah, sama dengan ini. Berarti ini per ini, minnya ini tetap ini coret ya, jadi min lebih kecil dari 0. Tentu hasil dari akar itu tidak mungkin negatif ya, ini tidak negatif, padahal ini mintanya lebih kecil dari 0. Ya tentunya ini plus, ini biar min, berarti ini yang atas ini harus min, tapi biar min ini harus plus karena ini sudah min kali plus adalah min. Nah, ini ya, ini harus lebih kecil dari 0 ya. Kenapa yang bawah kan plus, min dibagi plus hasilnya min. Oke, ini dikalikan min 1,
Nah, tinggal nanti dibalik ya, cos ini lebih besar dari ini. Oke, atau ini dikalikan aja ke sini jadi plus ini ya, plus setengah ini jadi sini. Oke, hasilnya ini sehingga ini min setengahnya pindah ruas jadi plus ini, kemudian dikali min, nah, ini jadi plus, ini tandanya dibalik. Kenapa? Pengalinya negatif. Oke, berarti ini ya cos X lebih besar dari setengah, yang cosnya sama dengan setengah adalah cos 60 ya, cos 60 dan cos min 60. Oke, yang 60 kalau dibikin P ya berarti 60 per 180 kali P, yaitu P per 3, yang min 60 adalah min P per 3. Oke, fungsi cos kan ini ya, dimulai dari sini 1, turun naik gitu ya, di sini turun gitu. Oke, min P per 3 sampai 4 per 3 tentu lebih besar dari setengahnya kan di sini. Nah, berarti yang ini ya. Oke, berarti ya ini sampai sini ya, ini aja ya jawabnya. Atau kalau nggak tahu gambarnya ya begini aja, antara ini dan ini kan ada 0 ya, kita uji aja X nya sama dengan 0 ke ini tadi ya, X nya sama dengan 0, cos 0 lebih besar dari setengah. Cos 0 itu kan 1 lebih besar dari setengah, benar ya, berarti ini adalah daerah benar antara ini ya, berarti ini aja. Oke, solusinya 12. Pada interval ini ya, luas darah yang dibatasi oleh ini, nah ini persamaan kuadrat ya, Y sama dengan X kuadrat, kemudian di atas kurva ini garis ini linear berarti Y sama dengan KX, ini saya anggap ini Y sama dengan KX, dengan sama dengan luas darah ini di bawah ini, ya. Oke, berarti yang pertama di bawah ini, di atas ini, berarti ini luas pertama, yang ini di atas ini, di bawah ini. Nah, ini luas 1 dan luas 2 ini adalah sama. Oke, ini lekalnya adalah titik. Kita cari K dulu. K ini berarti kan perpotongan antara ini ya, Y1 dan Y2. Nah, ini kita sama dengankan saja. Substitusi berarti ini sama dengan ini. Oke, kita pindah ruas jadi ini, difaktorkan jadi ini, X-nya sama dengan 0, X-nya sama dengan K. Mereka berpotongan di titik 0 dan K, dua kurva ini. Luas 1 sama dengan luas 2, ini adalah rumus luas 1. Luas 1 tadi, luas yang di bawah ini, di atas ini, di atas KX, di bawah ini, di atas KX. Oke, ini terus batasnya 0 sampai 20, berarti ini 20 kan. Oke, rumusnya dengan integral luas ini adalah atas dikurang bawah. Atasnya kan ini X kuadrat dikurangi bawah, bawahnya Y nya adalah KX, berarti X kuadrat dikurang KX, kemudian batasnya adalah K sampai 20, menggunakan rumus integral ya. Sementara luas 2 atas kurang bawah, atasnya kan yang lurus ini yaitu KX, yang bawahnya yang melengkung ini yaitu X kuadrat, berarti KX dikurangi X kuadrat, dibalik aja ya, namun batasnya di sini 0 sampai K. Oke, setelah itu kita integralkan. Integral kebalikan turunan, kalau turunan pangkatnya dikurang 1, kalau integral pangkatnya ditambah 1, 2 tambah 1, 3 dibagi 3, ini 3, ini 3. Kemudian ini X pangkat 1 tambah 1, 2, ininya 2 juga. Oke, batasnya K sampai 20, lalu yang luas 2 berarti pangkatnya tambah 1, 1 tambah 1, 2, ini 2, maka ini pun 2. 2 tambah 1, 3, berarti pangkat 3, maka yang bawah pembaginya juga harus sama dengan pangkatnya. Batasnya 0 sampai K. Kemudian ini artinya X nya diganti 20, 20 pangkat 3 8000, 20 pangkat 2 400, kemudian ini tetap, kemudian yang depan 20 hasilnya ini ya, dikurang, ini selalu dikurang, tinggal X nya yang bawah ini. Jadi yang atas sudah ketemu ini selalu dikurang, kemudian yang bawah X nya diganti K, berarti K pangkat 3 per 3, K pangkat 2 kali K ya berarti K pangkat 3 per 2. Oke, sementara yang kanan tetap ini K, ini
depan ini K, kemudian dikurangi X nya diganti 0, 0 kali ini kan 0, 0, 0, 0. Oke, nih sudah. Setelah itu ini hasilnya ini tetap, kemudian ini kali ini hasilnya ini kali ini hasilnya ini plus. Nah, ini sama dengan ini ya. Oke, ternyata K pangkat 3-nya ini sama ya, ini dengan ini sama, coret. Kemudian ini dengan ini sama, coret. Udah, berarti ini habis kan, tapi tinggal ini saja. Oke, kita terus ke sini kan. Oke, ini kan min pindah ruas kan jadi plus. Oke, berarti K sama dengan ini dibagi ini kan, atau kali silang aja. Ini 2, ini 400 di bawah, coret. Ini hasilnya ini. Oke, ini kali ini per 3, berarti K nya adalah 40/3. Nomor 13, banyak kurva ini dengan A dan B, dua bilangan berbeda, yang dipilih dari sini adalah titik-titik. Oke, sehingga ini saya pindah ruas menjadi min AX kuadrat, ini maaf harusnya min AX ya, sehingga ini saya kali silang ke sana, berarti Y sama dengan min 2AX per B, harusnya min 2AX kuadrat per B. Oke, nggak masalah, kita fokus ke ininya ya, minnya nggak masalah. Intinya bahwa ini nanti kurva itu berbeda-beda gitu ya, ada berapa kurva. Kalau A, B nya kita pilih dari sini dengan syarat A dan B nya itu harus berbeda. Tentu karena dia ini berupa pecahan, tentu B nya tidak sama dengan 0 ya. Coba kita akan cari berapa macam cara. Oke, ini kan A dan B dipilih dari sini ya, min 1, 0, 1, 2. Nih, ini A, anggap ini B. Oke, syaratnya nanti ini berbeda, A dan B nya berbeda. Kemudian ini ada syarat lagi, B tidak 0. Ini kan B, berarti B nya nggak boleh 0 dong. Nah, ini saya coret nih. Oke, kemudian di sini kan A dan B nya sama, ini saya coret. Kan A-1, B nya -1 nggak boleh, A0, B0 juga nggak boleh, A1, B1 juga nggak boleh. Ini yang sama ya, ini nggak boleh, kan harus berbeda ya. Oke, angka-angka ini dari mana? Ini saya kasih contoh ya. Kalau A nya 4, B nya 2, A nya 4, B nya 2, kemudian kan 4 ini ya, dari mana? Dari sini tadi kan, kita fokus ke sini, 2A per B, 2A per B, A nya 4, 2 kali 4, dibagi B nya 2, hasilnya 4, maka di sini saya tuliskan 4 gitu ya. Kalau ini berarti A nya 0, B nya -1, hitung pakai ini tadi, hitung maksudnya ya. Nih, oke. Nah, ini ada berapa ya, kita hitung aja dari yang paling kecil ya, -8, kemudian -4, -2 dan seterusnya kita hitung di sini, sehingga semuanya ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini beda semuanya ya, hasilnya 10. Harus beda semuanya ini. Oke, ada 10 macam. Nomor 14, dua kelas masing-masing terdiri dari 30 siswa. Satu siswa dipilih dari tiap-tiap kelas. Peluang terpilih keduanya laki-laki adalah segini. Peluang terpilih paling sedikit satu diantaranya laki-laki adalah titik-titik. Oke, kan ada dua kelas, anggap kelas A dan kelas B, jumlahnya semuanya 30. Berarti kalau di sini L-nya saya anggap A, maka P-nya tentunya 30 dikurang A. Kemudian di kelas B, kalau L-nya saya anggap B, tentu P-nya adalah 30 dikurang B, karena kan jumlah siswanya semuanya 30 ya. Peluang kedua-duanya laki-laki, berarti L dan L ya, kelas A L, kelas B adalah L. Kelas A berarti A per 30, karena laki-lakinya kan ada A, kemudian semua siswanya 30 ya, berarti A per 30. Kelas B ya tentu B per 30, laki-lakinya di kelas B sebanyak B, kemudian jumlah siswanya semuanya 30, berarti AB per 900.
ini sama dengan 11/36. Berarti kan ini tinggal kali silang aja ya, kali 900. Hasilnya adalah ini bagi ini kan dibagi 9 jadi 100, bagi 9 jadi 4. 100 bagi 4 25. 11 kali 25 hasilnya segini ya. Padahal ini tadi A kali B ya. A itu laki-laki kelas A, B laki-laki kelas B, sama dengan 275. Tentu kita anggap aja A nya ini 11, B nya 25 ya. Toh ini kedua-duanya kurang dari 30 kan, jumlah siswanya tiap-tiap kelas kan 30. Memang selain ini bisa juga 275, misalkan 55 kali 5 juga 275. Tentu 55 kan nggak mungkin laki-laki kelas ya ini ada 55, padahal kan cuma 30 siswanya kan, maka ini yang bisa memenuhi ini. Oke, berarti anggap A 11, B nya 25. Kalau 11 tentu B nya harus 19 kan. Oke, demikian juga di sini kelas B, kalau ini 25, B nya di sini harus 5 biar jumlahnya 30. Sekarang sudah ketemu ini komposisinya, tinggal apa yang ditanya? Yang ditanya peluang terpilih paling sedikit satu laki-laki. Oke, satu laki-laki kan ini LP atau PL atau LL ya, kan paling sedikit satu, berarti kalau dua kan boleh. LP berarti ini 11, L nya per 30. Kemudian P nya di kelas B adalah 5 per 30, dikalikan hasilnya ini. Kemudian PL, P nya ini 19 per 30, L nya ini 25 per 30 ya, ini maaf per 30, ini dikalikan ini hasilnya ini. Kemudian L nya di sini kan 11 per 30, L di sini 25 per 30, maaf ini ya, 11 per 30, 25 per 30, kemudian dikalikan hasilnya ini. Kemudian semuanya tinggal ditambahkan saja, hasilnya adalah segini ya. Oke, segini dibagi saja ini, 20 ini bagi 5 ya, ini bagi 5 dibagi 5, ini hasilnya. Nomor 15, diketahui deret geometri tak hingga mempunyai jumlah sama dengan nilai maksimum dari ini. Jumlah deret geometri tak hingga itu akan mempunyai jumlah jika syaratnya ini ya, di syaratnya. Yang mana jumlahnya itu rumusnya nanti pakai ini ya, pakai A per 1 min R, jumlah geometri tak hingga. Kemudian syarat dari fungsi itu maksimum, syaratnya adalah turunan pertamanya sama dengan 0. Oke, kita akan cari turunan pertama dari ini ya. Oke, ini kan sama dengan ini, diturunkan, pangkatnya dikalikan koefisiennya, pangkatnya dikurang 1 jadi 2, ini jadi 2 saja, ini turunannya 0. Sama dengan 0 karena dia syarat mencari nilai maksimum atau minimum. Oke, ini pindah ruas min 2, kemudian ini coret 3-nya jadi min 2, kemudian X kuadrat sama dengan 1, tentunya dari sini X nya adalah plus minus 1 ya. Oke, ada plus 1, ada min 1. Nah, antara 2X ini 1 maupun min 1 kan dalam interval ini ya, dua-duanya dalam interval ini, maka ya dua-duanya ini bisa memenuhi syarat ini. Kita cari F-nya. Kalau seandainya ini ada yang di luar interval ini ya berarti yang dipakai yang di dalam intervalnya saja ya. Oke, F1 ini X nya diganti 1, ini 1, F-1 ini juga diganti min 1, ternyata ketemunya hasilnya 2 dan ini ya. Tentu karena yang ditanya adalah maksimum, ini tentu yang maksimum, ini yang minimumnya, berarti ini yang dipakai ya. Berarti ini sama dengan ini, ininya ketemu 2 ya udah, berarti jumlah tak hingganya ini tadi kan rumusnya ini sama dengan 2. Kenapa nilai ini ketemunya 2 dari bawah sini tadi. Oke, jumlah tak hingganya rumusnya ini, nilai maksimumnya ini adalah 2, berarti ini sama dengan 2. Lanjut,
Selisih suku kedua dan suku pertama adalah 2 kali F aksen 0. Kita cari dulu F aksen 0. F aksennya kan ini ya, tinggal X nya diganti 0 aja, 0. Oke, 0 kali ini kan 0, 0 tambah 2 adalah 2. Berarti selisih dari U1 dan U2 sama dengan 2 kali F aksen 0, F aksennya 0, ini 2. Oke, berarti 2 kali 2, 4. Berarti U1-nya A, U2-nya adalah AR sama dengan 2 kali 2 yaitu 4. Berarti ini saya faktorkan A dikurangi AR, jadi ini A dalam kurung 1 min R sama dengan 4. Sehingga A sama dengan 4 seperti ini. Padahal tadi kan sudah kita rumus ini ya, dari atas sudah kita temukan ini. Berarti A kan sama dengan 2 kali 1 min R. Oke, dari sini A ketemu ini, dari sini A ketemu ini, ya tinggal disamakan saja ya, ini sama dengan ini. Oke, hasilnya ini dikali silang jadi kuadrat. Kemudian setelah itu 4 dibagi 2 adalah 2. Berarti ini kuadrat sama dengan 2. Tentu kalau diakarkan ya berarti akar ini sama dengan akar ini ya. Berarti akar ini pangkat hilang, akar ini ya berarti plus minus akar 2. Berarti tentunya R nya pindah ruas ke sana, ini pindah ruas ke sini ya. Oke, R pindah ruas ke sana jadi R, ini pindah ruas tetap plus minus. Berarti R sama dengan ini ya, 1 plus minus akar 2. Padahal di atas kan ada syarat kan, R nya antara min 1 sampai 1. Tentu ya kita pilih yang min ya, 1 dikurangi akar 2 itu kan memenuhi syarat ini kan. Nah, nilainya R nya di antara min 1 sampai 1. Tapi kalau 1 plus akar 2 ya tentu lebih besar dari 1 dong. 1 plus akar 2, 1 ditambah akar 2 berarti kan lebih dari 2 nilainya. Tentu yang dipilih yang ini ya, 1 min akar 2. Berarti ini ya jawabnya yang A. Oke, sebelum tambahan, ini tambahannya kan ini ada syarat ini. Tentu karena ada syarat ini kita nggak mungkin menjawab yang ini ya, karena akar 2 kan pasti nggak masuk di sini. Ini pun juga nggak masuk di sini. Oke, kemudian berarti nggak mungkin jawabannya ini. Nah, kalaupun kita nggak tahu ya jangan sampai jawab ini ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.